Tema homili saya sore ini tentang Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja menyatakan imannya kepada Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Dari mana rujukan kitab suci jika gereja mengimani bahwa Roh Kudus adalah pemberi hidup? Rujukannya tidak lain adalah Injil sore ini, yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai dengan 39. Saya baca sebagian, bunyinya begini. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Lalu penginjil menjelaskan begini, yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi orang yang percaya kepadanya, orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan yang dimaksudkan dengan aliran air hidup itu adalah Roh Kudus. Dalam Injil dikatakan bahwa roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi sekarang Yesus sudah dimuliakan, ia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka apa yang Yesus janjikan, bahwa akan datang seorang penolong yang lain dari Bapa, itu benar-benar akan dicurahkan tepatnya pada hari raya Pentakosta. Sore ini kita bersama-sama menyongsong datangnya Roh Kudus itu atas gereja. Paus Yohanes Paulus II ketika menulis sebuah ensiklik tentang Roh Kudus, di bagian awal menulis begini. Dalam abad kita sekarang ini, kita dipanggil sekali lagi oleh iman gereja yang kuno namun tetap baru untuk mendekati Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Ini yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah pemberi hidup, dan inilah yang diimani oleh gereja sudah sejak dulu kala. Maka disebut iman gereja yang kuno namun tetap baru, selalu baru. Bahwa roh ini membimbing kita untuk mengalami hidup yang sesungguhnya, mendekati Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi jika kita berusaha
untuk mendekati Roh Kudus, mendekatkan diri kepada Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Apa yang akan kita alami? Apa yang bisa terjadi dalam hidup kita? Saya akan sebut beberapa saja. Yang pertama, kita akan dijauhkan dari kesombongan. Ini mengacu kepada bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai dengan 9. Dari bacaan pertama tadi kita mendengar sebuah kisah tentang pembangunan sebuah kota yang eksklusif. Dan selain dibangun sebuah kota yang eksklusif, dibangun juga sebuah menara yang menjulang sampai ke langit. Kota itu disebut kota Babel dan menara itu disebut menara Babel. Bangunan yang sedemikian tinggi, menara Babel itu menjadi simbol dari dosa kesombongan manusia. Manusia yang ingin menyamai Allah. Simbolnya adalah menara yang menjulang sampai ke langit. Apakah Allah menghendaki manusia menjadi orang-orang yang sombong, yang ingin menyaingi, menyamai Allah? Allah tidak berkenan. Maka dikisahkan di bacaan pertama tadi di ayat 8. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Kota itu kemudian mangkrak. Allah tidak izinkan manusia hidup eksklusif, menyendiri, merasa diri hebat, merasa diri wah, dan tidak menjangkau yang lain. Allah tidak berkenan manusia menjadi sombong. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13, di ayat 4 menyebut begini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita ingat kata kasih dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 mengenai buah-buah roh. Buah pertama dari Roh Kudus adalah kasih. Dan Paulus katakan kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Maka orang-orang yang berusaha membangun kota yang eksklusif dan menara Babel yang tinggi menjulang sampai ke langit, yang adalah simbol dari orang-orang sombong, adalah orang-orang yang tidak hidup oleh Roh Kudus. Karena buahnya bukan kerendahan hati, tetapi kesombongan, keangkuhan. Ini yang pertama. Jika kita mendekati Roh Kudus sebagai pemberi hidup,
kita akan dibangun menjadi orang-orang yang makin hari makin rendah hati, bukan angkuh, bukan sombong, bukan memegahkan diri di hadapan orang lain. Yang kedua, jika kita mendekati Roh Kudus sebagai pemberi hidup, maka kita akan dapat membangun kehidupan doa yang terus-menerus sekalipun ada dalam kelemahan. Seperti yang kita dengar dari bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 8 ayat 22 sampai dengan 27. Saya bacakan ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya akan menekankan pada bagian yang pertama dari ayat 26 ini. Ya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini mau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pelatih doa. Dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 741. Mengajarkan tentang hal ini. Roh Kudus adalah pelatih doa. Kita ini orang-orang lemah. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tapi dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kata-kata kita, jika kita selalu membuka diri bagi Roh Kudus, Ia yang akan melatih kita. Dia yang akan mengajar kita berdoa. Maka di nomor lain dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2672 di sana dikatakan Roh Kudus adalah guru doa di dalam batin kita. Roh Kudus yang mengajar kita berdoa. Tidak harus sempurna. Karena kita punya keterbatasan. Tetapi Roh itu membantu kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata saat berdoa. Tadi pagi saya mendoakan Romo Suyadi yang hari ini merayakan ulang tahun. Saya doakan dia di doa umat. Saya ketemu dia di ruang makan. Lalu dia komentar, waduh doane apik banget. Paling sudah disiapkan lama itu. Saya tidak tahu komentar semacam itu basa-basi atau tulus, saya tidak tahu. Ya. Tapi saya merasa dari segi rasa bahasa doa saya biasa-biasa saja. Tidak perlu disiapkan berhari-hari, juga tidak saya tulis. Ya, saya berdoa spontan. Tapi saya percaya bahwa ketika saya berdoa untuk Romo Suyati yang ulang tahun, Roh Kudus mengajar saya harus mendoakan apa untuk dia. Nah ini Bapak Ibu sekadar contoh bukan pamer ya, bahwa dalam kelemahan kita dalam berdoa ada
Roh Kudus yang melatih kita berdoa, yang mengajar kita berdoa. Maka jangan pernah minder dalam hal berdoa. Ya, di lingkungan suruh doa pembuka, aduh jangan saya, dia saja. Dia ditunjuk, aduh jangan saya, dia saja. Yang ditunjuk, aduh jangan saya, dia saja. Lempar-lemparan, ujung-ujungnya Romo yang suruh mimpin doa. Ya, waktu makan ya gitu, ya, saling melempar, ujung-ujungnya wis Romo saja sekalian berkat penutup. Tidak perlu minder ya dalam hal berdoa. Setiap kita punya kelemahan ya, tetapi kalau percaya bahwa Roh Kudus adalah pelatih doa, pengajar doa, guru doa, kita bisa berdoa meskipun tidak sempurna, tapi doa kita bukan 100% kata-kata kita, tetapi adalah kata-kata yang diinspirasikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam batin kita. Ini yang kedua dan yang ketiga terakhir. Roh Kudus sebagai pemberi hidup mengantar kita untuk hidup dari Tuhan yang kita alami dalam Ekaristi. Yang kita sambut setiap merayakan Ekaristi adalah tubuh Kristus. Supaya Bapak Ibu menjadi jelas yang saya maksud, saya akan kutip kata-kata yang diucapkan oleh imam sesudah nyanyian kudus, ya, sesudah nyanyian kudus, imam di altar berdoa begini, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Pada saat berdoa itu, imam mengulurkan tangan, mengulurkan kedua tangan di atas roti dan anggur yang ada di piala. Kedua tangan itu terulur sambil berdoa, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, perhatikan kata-katanya ya, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini. Ini yang dimaksudkan adalah roti dan anggur yang ada di altar. Ya. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu. Ya. Dengan pencurahan rohmu. Lalu kalimat berikutnya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada waktu mengucapkan seperti itu, imam mengatakan, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Tangan menggerakkan dalam bentuk membuat tanda salib, memberkati roti dan anggur itu, sehingga pada waktu konsekrasi imam mengangkat roti itu, dia mengucapkan begini, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku, tubuh Kristus yang diserahkan bagimu. Imam tidak katakan inilah roti, enggak, inilah tubuhku, tubuh Kristus yang diserahkan bagimu. Dan ketika komuni, imam atau prodiakon akan mengatakan tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, bukan roti, ya, tubuh Kristus. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, terjadi pencurahan Roh Kudus. Menguduskan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka tanpa kehadiran Roh Kudus, tanpa pencurahan Roh Kudus, tidak akan ada Ekaristi.
roti tetap roti. Tetapi hanya karena kuasa Roh Kudus yang tercurah atas roti dan anggur, maka itu menjadi tubuh dan darah Kristus, dan itu yang kita sambut setiap kali kita merayakan Ekaristi, menerima tubuh Kristus. Kita santap dan tubuh Kristus itu menyatu raga di dalam tubuh raga kita yang lemah. Tapi kita menjadi makin berdaya oleh karena tubuh Kristus yang kita sambut itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari pada Vigili Pentakosta ini masing-masing setiap kita berdoa mohon agar Roh Kudus sebenar-benar menjadi pemberi hidup. Membangun hidup kita makin hari makin rendah hati. Membangun hidup kita supaya dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kita menjadi umat yang berdoa. Dibimbing, dilatih, diajar oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang sama menggerakkan kita untuk bertekun, rajin menghadiri Ekaristi, menyambut tubuh Kristus dalam diri kita masing-masing sebagai sumber hidup dan kekuatan dalam karya, perutusan, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati.